Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, saya waktu itu tanggal 16 ya, saya waktu itu mulai melihat tren yang muncul dari data-data yang waktu itu sudah mulai diperlihatkan oleh pemerintah tentang perkembangan harian kasus COVID-19 di Indonesia. Kalau kita membuat grafik, kita akan mendapatkan grafik seperti ini, dan dari sini kita bisa mencoba untuk melihat tren perkembangannya kira-kira seperti apa ya. Itu pernah saya bahas di video sebelumnya, dan ini saya plot sampai dengan tanggal 18 karena memang setelah tanggal 18 ini muncul sesuatu yang menarik ya untuk disimak. Baiklah, sampai dengan tanggal 18 kita bisa melihat bahwa perkembangannya ini membentuk teori eksponensial, ini sesuai dengan teori perkembangan penyakit menular pada umumnya. Jadi grafiknya membentuk grafik eksponensial yang memiliki, jadi setiap hari dia akan meningkat dengan faktor pengali tertentu. Dan sini kita lihat sampai dengan hari ke-18 ini sesuai dengan ramalan dengan cukup baik ya. Waktu itu saya mulai buat ini waktu hari ke-16. 17 masih sesuai, 18 masih sesuai, sampai 19 juga masih sesuai, cuman sejak saat itu ada perkembangan yang sangat menarik. Baiklah, ini kita lihat dulu perbandingan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dengan negara-negara lain. Di sini Anda bisa melihat Indonesia dengan warna biru tua. Ini semua dibuat grafiknya dimulai dari hari pertama ditemukannya kasus positif di negara tersebut. Dan kita bisa melihat bahwa Indonesia sebenarnya meningkat dengan cukup tajam ya, terutama dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, Malaysia, Australia, dan Filipina. Di sini Indonesia jauh-jauh lebih cepat perkembangannya. Baiklah, sekarang kita mencoba melihat perkembangan di hari-hari selanjutnya. Jadi setelah tanggal 18 ini kita melihat ada perkembangan yang menarik ya. Di sini kita lihat bahwa ternyata perkembangannya mulai melenceng dari teori eksponensial tadi. Jadi semua data yang muncul sejak hari ke-18 ini berada di bawah kurva merah. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga ada, saya tambahkan garis berwarna biru yang vertikal. Ini menunjukkan saat di mana rapid test mulai dikerjakan di Indonesia, dan kita bisa perkirakan kalau rapid test itu dikerjakan secara masif, maka otomatis jumlah kasus yang terdeteksi pasti akan melonjak tinggi karena yang selama ini tidak diketahui menjadi diketahui. Sampai saat ini tidak terjadi lonjakan itu, bahkan masih berada di bawah garis merah. Salah satu alasannya yang jelas memang rapid test itu belum dilaksanakan secara betul-betul masif ya. Jadi kemarin baru mulai semacam pemanasan. Peralatannya yang dalam jumlah besar itu baru datang hari ini sebenarnya. Jadi hasilnya memang kemungkinan besar belum muncul di grafik ini. Sebenarnya grafik ini kalau kita perhatikan mulai dari tanggal 18 tadi mulai terjadi pergeseran dari pola eksponensial garis merah menjadi pola linear yang garis hijau ini ya. Jadi garisnya membentuk garis lurus. Nah, kita coba bahas sedikit kira-kira apa sih artinya ketika garisnya ini berubah. Penjelasan pertama yang paling sederhana tapi kemungkinan sih bukan ini, itu ya ini cuma akibat dari fluktuasi data saja. Jadi kalau kita melihat mulai tanggal 12, 13, 14, 15 ini ada fluktuasi data juga. Jadi waktu itu tiga hari itu semuanya berada di atas tren. Kemudian mungkin sekarang ada 4 hari yang berada di bawah tren gitu. Ya mungkin penjelasannya hanya seperti itu saja. Atau kita beri berita baik dulu, atau kemungkinannya memang virus ini sudah berhasil dikontaminasi ya. Jadi memang perkembangan penyakit menular biasanya setelah mulai menanjak dalam bentuk eksponensial dia akan membentuk garis lurus dulu. Setelah membentuk garis lurus dia akan mulai melandai kemudian berhenti. Jadi bisa jadi kita sekarang sudah berada di fase perkembangan yang linear tadi. Dan berarti kalau itu terjadi berarti ada sesuatu yang terjadi 7 hari sebelumnya, karena masa inkubasi dari COVID-19 ini 7 hari konon. Berarti kalau kita lihat tanggal 19 ini yang saya beri lingkaran merah, tanggal 19 itu ketika mulai terjadi penyimpangan dari tren. Kita tarik 7 hari sebelumnya, di sini memang ada sesuai dengan penyimpangan lain yang arahnya terbalik ya. Jadi penyimpangan yang ke atas. Jadi ya bisa jadi 7 hari yang lalu pemeriksaannya berjalan dengan baik sehingga orang-orang yang terinfeksi berhasil diidentifikasi, berhasil di karantina.
sehingga itu berdampak pada perkembangannya yang mungkin berhasil dihentikan. Ya, itu berita yang baik yang mudah-mudahan benar. Sekarang kita lanjutkan dengan berita yang buruk ya. Tapi ini sayangnya ini buruk tapi sangat-sangat masuk akal untuk terjadi. Kalau versi berita buruknya berarti mulai tanggal 18 ini sebenarnya kapasitas pemeriksaan kita itu mengalami bottleneck. Jadi entah bottlenecknya di mana, cuman ternyata kita hanya dapat mengidentifikasi maksimal sebanyak itu dalam setiap hari kira-kira. Dan memang lonjakannya kalau kita perhatikan tidak pernah lebih tajam dari itu ya. Jadi kalau kita lihat perhatikan tanggal 18 ke 19 itu naik cukup tajam dan sejak itu ya kira-kira segitu naiknya. Itulah yang membuat polanya tampak seperti garis lurus. Bukan karena penyakitnya berkembang secara garis lurus tapi karena kemampuan deteksinya yang sudah mentok gitu ya, sudah maksimal. Nah, seandainya ini yang terjadi itu berarti perkembangannya harusnya tetap mengikuti pola eksponensial tadi yang garis merah. Jadi harusnya saat ini ada 1.400 kasus yang tidak terdeteksi. Kalau kita bandingkan lagi perkembangan ini dengan negara-negara lain ya. Jadi ini datanya sudah saya update sampai dengan tanggal 23 dan di sini kita lihat garis biru tua Indonesia itu mulai melandai, bahkan di sini sudah hampir beririsan dengan garis yang terdekat ya Spanyol di sini. Ya mungkin setelah itu bisa melandai, mudah-mudahan ya kita lihat saja atau memang terjadi keterbatasan dalam hal pengetesan. Baiklah, rapid test nanti akan dimulai secara massal dan kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Mungkin saat ini yang data yang lebih cenderung ke arah versi yang negatif tadi adalah data dari tingkat kematian di Indonesia yang jauh-jauh lebih tinggi daripada data internasional. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut mengenai itu. Seandainya rapid test ini dijalankan, ada dua kemungkinan yang bisa kita lihat dari data, perkembangan data. Yang pertama, seandainya positif, tadi versi berita positif, maka walaupun dengan rapid test, maka perkembangan datanya akan tetap sama, tetap linear dan kemudian akan menurun. Mungkin dia akan naik sedikit, tapi mungkin tidak akan terlalu banyak. Kemungkinan kedua, dengan rapid test, maka jumlah kasusnya akan meningkat tajam. Karena tadi ini kita sebenarnya deteksinya sangat ketinggalan. Seandainya itu yang terjadi, maka sisi positifnya bahwa tingkat kematian di Indonesia persentasenya otomatis akan mulai menurun. Karena banyak orang yang selama ini tidak teridentifikasi yang masih menularkan penyakit ini bisa dikarantina. Demikianlah silahkan mengambil kesimpulan sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apapun pendapat Anda, tolong diam di rumah. Terima kasih.